Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori pasang surut air laut. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rusida Aryani. Penjelasan kedua dijelaskan oleh Selvia Mainasari. Penjelasan ketiga dijelaskan oleh Siti Aizatul Hasanah. Penjelasan keempat dijelaskan oleh Siti Hadijah, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Siti Selvia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pasang surut. Menurut Pariwono 1989, pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama matahari dan bulan, terhadap massa air di bumi. Ada 3 jenis pasang surut yang terjadi di bumi, yaitu pasang surut atmosfer, pasang surut laut, dan pasang surut bumi padat. Puncak elevasi disebut pasang tinggi, dan lembah elevasi disebut pasang surut. Periode pasang surut atau tidal lereng adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Dalam siklus bulanan terjadi 2 kali pasang tinggi yang tertinggi dan pasang rendah yang terendah, yaitu konjungsi dan oposisi. Benarkah pasang surut air laut dipengaruhi oleh bulan? Banyak yang mengatakan bahwa pasang surut air laut erat kaitannya dengan bulan. Benarkah demikian? Jawabannya benar. Tetapi bagaimana sampai bulan yang jauh dari bumi itu bisa mempengaruhi keadaan air laut? Bulan dan bumi memiliki gravitasinya masing-masing. Kedua gaya gravitasi ini ternyata saling mempengaruhi satu sama lain. Antara pusat bumi dan pusat bulan terjadi gaya saling tarik-menarik akibat gravitasi tersebut. Gaya ini mengakibatkan bumi sedikit tertarik ke arah bulan. Inilah yang mendasari terjadinya pasang surut air laut. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya dijelaskan oleh Selvia Mainasari. Kondisi saat air laut naik disebut pasang naik. Kondisi ini terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama dan bulan baru. Di belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak antara air laut dan pusat bulan lebih dekat daripada jarak antara pusat bumi dengan pusat bulan. Akibatnya gravitasi bulan menarik air laut lebih kuat daripada bumi. Ini mengakibatkan air laut sedikit mengembung terhadap permukaan bumi dan jadilah pasang naik. Sebaliknya, di belahan bumi yang mengalami bulan baru, jarak air laut dan pusat bulan lebih jauh daripada jarak antara pusat bumi dengan pusat bulan. Akibatnya gravitasi bulan menarik bumi lebih kuat daripada air laut di bagian tersebut. Ini mengakibatkan air laut juga sedikit mengembung terhadap permukaan bumi dan jadilah pasang. Sedangkan kondisi air laut turun disebut pasang surut. Kapan kondisi ini terjadi? Tentu saja saat bukan bulan purnama maupun bulan baru. Pengembungan air di bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru tentu saja mengambil jatah air dari belahan bumi lainnya. Karena itulah, di belahan bumi lainnya mengalami pasang surut. Pasang surut terbanyak terjadi pada saat bulan separuh. Karena pada saat bulan separuh, bagian bumi tepat berada di tengah bagian yang mengalami bulan purnama dan bulan baru. Teori kesetimbangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Teori ini menerangkan tentang sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori diasumsikan pada bumi ideal, berbentuk bulat sempurna yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dengan distribusi massa yang seragam, dan pengabaian terhadap pengaruh kelebaman. Teori ini berkaitan dengan hubungannya antara laut, massa air yang naik, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada 2 lokasi dan air rendah pada 2 lokasi.
Pembakitan pasang surut sendiri dijelaskan dengan teori gravitasi universal yang mengatakan bahwa pada sistem dua massa M1 dan M2 akan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F di antara keduanya yang besarnya sebanding dengan perkalian massanya dan membanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya ingin melanjutkan yaitu sistem bumi bulan. Pada sistem bumi bulan, gaya-gaya pembangkitan pasang surut adalah resultan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pasang surut. Yang pertama, gaya sentrifugal sistem bumi bulan dalam kurung Fs. Yang kedua, gaya gravitasi bulan dalam kurung Fb. Fs bekerja dalam persekutuan pusat bumi bulan yang titik masanya terletak sekitar 3/4 jari-jari bumi dari titik pusat bumi. Fs bekerja dengan kekuatan yang seragam di seluruh titik di permukaan bumi dengan arah yang selalu menjauhi bulan dan garis yang sejajar dengan garis yang menghubungkan pusat bumi dan bulan. Besar Fb tergantung pada jarak pusat massa suatu titik partikel air di permukaan bumi terhadap pusat massa bulan. Resultan Fs dan Fb menghasilkan gaya pembangkit pasang surut di sekujur permukaan bumi. Adapun sistem bumi matahari. Yang pertama, sebagaimana bulan, matahari juga memiliki pengaruh pada variasi pasang surut yang terjadi. Yang kedua, perbedaan gaya gravitasi mengakibatkan dua pasang tinggi yang berbeda dalam satu hari pada satu tempat. Dinamika pasang surut pada tempat tersebut disebut sebagai pasang surut harian ganda dalam kurung semi diurnal. Yang ketiga, pada sistem bumi matahari, selain gaya gravitasi matahari, resultan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya pasang surut air laut adalah gaya sentrifugal sistem bumi matahari. Yang keempat, potensial pasang surut air laut juga bergantung pada jarak bumi matahari. Yang kelima, demikian pula deklinasi matahari dan kemiringan dalam kurung inklinasi bidang orbit matahari terdapat ekuator langit mempengaruhi dinamika pada surut air laut sebagaimana halnya bulan. Adapun teori pasang surut dinamik dalam kurung dynamical theory. Yang pertama, teori pasang surut dinamik berpedoman bahwa lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan. Yang kedua, teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace pada tahun 1796 sampai 1825. Yang ketiga, menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasut menghasilkan gelombang pasut dalam kurung tidal wave yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasut. Yang keempat, gaya Coriolis mempengaruhi arus pasut dengan faktor gesekan dasar yang dapat memengaruhi periode pasut dan menyebabkan keterlambatan fase dalam kurung fase lag, serta mengakibatkan persamaan gelombang pasut menjadi non-linier. Faktor penyebab terjadinya pasang surut air laut. Yang pertama ada teori kesetimbangan, yaitu rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, dan revolusi bumi terhadap matahari. Yang kedua ada teori dinamis, yaitu kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar. Berikutnya ada faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut, yaitu topografi dasar laut, lebar selat, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Jenis dan tipe pasang surut air laut. Jenis pasang surut air laut ada pasang purnama dan pasang perbani. Tipe pasang surut air laut yaitu pasang surut harian tunggal, pasang surut harian ganda, pasang surut campuran condong harian tunggal, dan pasang surut campuran condong harian ganda. Arus pasang surut air laut.
Gerakan air vertikal yang berhubungan dengan naik dan turunnya pasang surut diiringi oleh gerakan air horizontal yang disebut dengan arus pasang surut. Permukaan air laut senantiasa berubah-ubah setiap saat karena gerakan pasut. Keadaan ini juga terjadi pada tempat-tempat sempit seperti teluk dan selat sehingga menimbulkan arus pasut. Alat-alat pengukuran pasang surut air laut. Yang pertama ada tide staff. Alat ini berupa papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter. Biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan. Yang kedua ada tide gauge, merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka laut secara mekanik dan otomatis. Yang ketiga ada satelit. Sistem satelit altimetri berkembang sejak tahun 1975 saat diluncurkannya sistem satelit Geostri. Pada saat ini, secara umum sistem satelit altimetri mempunyai 3 objektif ilmiah jangka panjang, yaitu mengamati sirkulasi lautan global, memantau volume dari lempengan es kutub, dan mengamati perubahan muka laut rata-rata atau MSL global.